Di kasus ini nih, rasa sedih, emosi, kasihan itu ada semua. Karena kasus ini ada plot twistnya. Ini dia kasus Jody Park, anak yang hilang misterius saat bersepeda dan butuh waktu 8 tahun untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Sebelum lanjut nih, selamat datang di channel Falcon. Channel ini hampir setiap hari mengupload video short dengan pembahasan hal unik, menarik, hingga seram di seluruh dunia. Tapi konten utama di channel ini itu ada 3 genre, yaitu Coki, Crime Watch, dan Strange Thing. Untuk penjelasan tentang 3 genre ini, bisa baca di komentar. Oke? Dan tema video kali ini adalah Crime Watch. Di sini, kalian harus pecahkan kasus ini dan tebak siapa pelakunya. Oke, let's enjoy the Crime Watch. Pada 8 November tahun 2007, ada seorang anak bernama Jody Park yang baru pulang sekolah. Dia itu langsung pergi ke rumah temannya dengan sepeda. Nah, singkat waktu ternyata hari mulai gelap dan Jody belum pulang juga. Akhirnya kakaknya Jody itu mencari Jody hingga sampai di rumah temannya. Kakaknya Jody itu sempat menanyakan kepada temannya. Nah, tapi ternyata Jody itu tidak pernah sampai di rumah temannya juga. Sudah pasti dong, karena hal ini keluarga makin khawatir. Akhirnya keluarga Jody itu melakukan pencarian, dibantu dengan kerabat, saudara, dan para tetangga lah. Singkat waktu ternyata pencarian ini tidak menghasilkan apa-apa. Karena pencarian tidak menghasilkan apa-apa, akhirnya ada seseorang bernama Raymond McCann, salah satu kerabat keluarga Jody, yang menyarankan pencarian Jody itu dilakukan ke daerah dekat pemakaman gitulah. Tapi ya keluarga Jody itu tidak langsung melakukan pencarian ke daerah itu karena ya kurang yakin aja. Singkat waktu karena pencarian sudah sekian lama dan memang gak mendapatkan hasil, akhirnya keluarga Jody itu mencoba melakukan pencarian ke daerah sekitar pemakaman lah, seperti yang disarankan oleh Ray. Dan benar saja, di sana ditemukan sepeda Jody yang tergeletak begitu saja. Dan tidak jauh dari sepeda Jody, tubuh Jody itu ditemukan dalam keadaan tak bernyawa. Kondisi Jody ini sangat-sangat menyedihkan. Kepalanya dibungkus plastik, di tangannya ada bekas ikatan kuat lah seperti borgol. Dan dipastikan juga Jody sebelumnya diperkaos. Nah, tentu dengan penemuan ini, polisi langsung mencari si pelaku. Polisi melakukan banyak interogasi dan wawancara pada keluarga dan siapapun yang pernah bertemu Jody. Dan hasil dari investigasi dan penyelidikan polisi, akhirnya polisi berhasil menemukan si pelaku. Nah, di sini saya menempatkan 2 calon pelaku dan salah satunya tentu pelaku sebenarnya. Nah, seperti biasa, sebelum ke siapa pelakunya, coba tebak di antara 2 nama ini siapa pelakunya. Oke, mari kita ke nama calon tersangka yang pertama. Nah, jadi di list ini ada seorang kakek yang bernama Daniel Furlong. Sedikit info nih tentang Daniel Furlong. Daniel itu adalah seorang pedofil yang mana dia pernah melakukan percobaan penculikan pada seorang anak di daerah White Vegan, yang mana daerah itu tidak jauh dari Konstantin, tempat di mana Jody hilang. Nah, jadi di sini Daniel itu dicurigai karena memiliki track record kriminal. Calon tersangka yang kedua yaitu Raymond McCann. Sudah pastilah Ray masuk pada orang yang paling dicurigai. Karena nih, gimana gak dicurigai? Kalau kalian ingat ya, di sini Ray lah yang pertama kali menyarankan pencarian Jody ke daerah dekat pemakaman. Ditambah nih, Ray adalah seorang polisi honorer yang mana kemungkinan bekas ikatan di tangan Jody itu adalah bekas borgol. Yang mana sudah pasti borgol adalah alat yang tidak sembarang orang punya. Nah, dari 2 deskripsi barusan, coba tebak pelakunya antara Ray atau Daniel. Sudah ditebak? Fix? Yakin tebakannya? Coba pause dan ulangi lagi penjelasan 2 calon tersangka barusan, karena bisa saja kalian terkecoh. Coba tebak lagi, ingat-ingat lagi, dan gunakan intuisi kalian. Oke? Fix nih jawabannya? Oke, saya kunci jawaban kalian. Mari kita lanjutkan ceritanya. Nah, dari sekian banyak data hasil investigasi, wawancara dengan banyak orang, polisi akhirnya menetapkan Ray lah pelakunya. Yap,
Raymond McCann. Karena di sini tentu sangat aneh. Ray sempat berkali-kali menyarankan keluarga Jody untuk melakukan pencarian ke daerah dekat pemakaman, yang mana ternyata di situ benar aja ada Jody. Ditambah nih, tercatat gerak-gerik Ray itu cukup mencurigakan saat Jody menghilang. Makanya di sini polisi berkali-kali menginterogasi Ray supaya dia mengakui perbuatannya. Tapi di sini polisi nggak langsung menangkap Ray karena belum cukup bukti lah. Makanya Ray di sini sempat dibebaskan untuk beberapa waktu, tetapi Ray terus-terusan dipanggil untuk diinterogasi. Tentu nih, interogasi Ray dan kecurigaan polisi pada Ray sampai di telinga keluarga Jody. Akibatnya, Ray itu dipecat dari kepolisian, diceraikan istri, dan dijauhi tetangganya hingga saudaranya sendiri. Intinya, dia dikucilkan. Ray di sini sangat-sangat menderita lah hidupnya. Nah, tetapi dengan kondisi Ray yang sekarang, Ray tidak kunjung lagi mengakui perbuatannya. Tercatat juga nih, polisi itu sudah mewawancarai sekitar 1.000 orang dan kecurigaannya tetap saja selalu mengarah kepada Ray. Nah, lalu nih puncaknya pada tahun 2014, tepatnya 7 tahun setelah kasus Jody hilang lah, lagi dan lagi Ray dipanggil untuk diinterogasi. Nah, tanpa basa-basi nih, pada saat itu bukti polisi sangat kuat kepada Ray. Akhirnya polisi langsung menetapkan Ray sebagai tersangka. Dan puncaknya nih, dengan segala bukti yang ada, akhirnya di pengadilan Ray dinyatakan bersalah dan dipenjara 20 tahun. Nah, tentu dengan hasil ini keluarga Jody dan Ray itu setuju dengan keputusan pengadilan karena memang mereka itu sudah curiga pada Ray. Nah, tapi nih ada tapinya. Coba kalian lihat ke durasi video ini. Sudah ada yang aneh nggak? Yap, video ini belum selesai. Masih ada durasi tersisa cukup panjang, ya kan? Karena walau pelaku sudah ditetapkan yaitu Ray dan dia juga sudah ditangkap, diadili, tetapi ternyata kasusnya belum selesai. Karena disinilah plot twistnya terjadi. Jadi pada tahun 2015, tentu di tahun ini Ray sudah dipenjara, ya kan? Ternyata di daerah White Vegan terdapat laporan seorang anak perempuan yang bernama Mackenzie Stamford berusia 10 tahun yang sempat diculik dan dilecehkan oleh seorang kakek-kakek. Jadi kronologinya nih, si anak itu dijebak oleh seorang kakek, disuruh masuk ke garasi lah sambil ditodong pisau. Tapi untungnya Kenzie itu berhasil kabur. Nah, singkat waktu setelah dilakukan penyelidikan dan penangkapan, ternyata dia adalah Daniel Furlong. Yap, masih ingat dengan nama ini? Dia adalah calon tersangka pertama di kasus Jody. Gimana? Mulai paham dengan kasus Jody dan mulai sadar dengan plot twistnya? Masih belum? Oke, saya lanjutkan ceritanya. Nah, setelah ditangkap, Daniel itu langsung diambil sampel DNA-nya lah. Dan ternyata tanpa diduga-duga, ketika DNA Daniel disamakan dengan DNA pelaku di kasus Jody, ternyata hasilnya cocok. Boom, wah. Dan benar saja nih, saat interogasi, Daniel itu langsung mengakui bahwa 8 tahun yang lalu dia adalah dalang di balik hilangnya nyawa Jody. Kaget nggak tuh? Dan ini nih kronologi detailnya yang diceritakan oleh Daniel. Bahwa nih pada saat itu Daniel itu sedang meminta bantuan pada Jody yang sedang lewat kebetulan. Jody masuk ke rumah Daniel untuk membantu membawa atau mengangkut barang-barang gitulah. Di saat itu juga Daniel langsung membawa dan melempar Jody ke perahu yang ada di garasi rumahnya. Di sanalah dia memperkaos dan membunuh Jody dengan membungkus kepalanya dengan plastik hingga Jody kehabisan napas. Nah, lalu di tengah malam gelap Daniel itu mulai panik. Tapi akhirnya Daniel membawa tubuh Jody dan sepedanya ke arah pemakaman dan meninggalkan begitu aja. Aduh, udah kakek-kakek masih kayak gini. Dan tahu plot twist lagi apa? Ternyata bekas ikat di tangan Jody itu bukan karena borgol, tapi karena kabel tis. Yap, di sini polisi salah total, salah menangkap orang dan salah mengambil asumsi. Nah, di sini Daniel juga sempat ditanya apakah dia kenal Ray. Ternyata Daniel yang gak kenal. Dia hanya tahu Ray saat diberita, saat Ray ditetapkan sebagai pelaku pembunuhan Jody. Daniel juga sempat ditanya apa rasanya saat Ray dijadikan tersangka di kasus Jody. Ya, Daniel menjawab, saya merasa lega.
Nah, akhirnya dengan bukti-bukti baru di kasus Jody, akhirnya Daniel dipenjara selama 60 tahun. Akhirnya miris juga sih polisi bisa sampai salah tangkap kayak gini. Nah, kalian penasaran dengan Ray? Tentu, mimpi buruk Ray yang sudah dipenjara 1 tahunan lebih itu selesai. Akhirnya Ray itu dibebaskan di penjaranya dan diberikan uang kompensasi. Karena di sini ya polisi itu salah tangkap, salah total dalam menangkap si pelaku. Ditambah nih, sempat ada jurnalis yang mewawancarai seorang detektif yang menjadikan Ray tersangka dan menjebloskannya penjara. Sang jurnalis itu meminta pendapat sang detektif, dan sang detektif menjawab, "No apologies due to Ray McCann then." No, there's nothing to apologize for. Seriously, he's not in prison for her murder. Okay. There's no reason to apologize to him. And I'd be very happy you put that on the news. Do you believe he's involved somehow? I believe he knows something about that case that he wouldn't reveal to us for an unknown reason. If he wasn't involved, why not give it to us? Aneh nggak ini detektif? Harusnya dia meminta maaf. Dan ternyata nih ada bukti yang cukup mencengangkan nih. Dan ternyata dulu Ray itu sempat diambil DNA-nya dan dicocokkan dengan bukti DNA di tubuh Jody. Dan hasilnya yang nggak cocok, nggak sama. Padahal di sini aja udah jelas DNA tidak mungkin bohong. Tapi entah kenapa polisi kekeh dan percaya bahwa Ray lah pelakunya. Nah, Ray juga sempat tuh diinterview terkait kasus salah tangkapnya ini. Di sini Ray yang menyayangkan aja gitu, polisi kok bisa sampai salah tangkap kayak gini gitu. Hingga Ray merasa ya katanya pada saat itu polisi hanya butuh orang aja untuk dipenjarakan. Aneh nggak tuh? Efeknya ya pada saat itu Ray kehilangan istri, pekerjaan, tidak bisa melihat cucunya, dan keluarganya juga udah terlanjur benci padanya. Dan ironisnya nih, sampai sekarang itu dari pihak detektif atau kepolisian tidak ada kata permintaan maaf resmi. Gimana? Cukup rumit kan dan plot twist sekali ya kan? Tapi ini apakah tebakan kalian benar? Coba komen. Jangan lupa like dan subscribe ya jika kalian suka dengan video ini dan channel ini. Thanks sudah nonton, semoga kalian sehat selalu, oke? Oh ya, jangan lupa nonton video saya yang lainnya di channel ini, oke? Thanks sudah nonton lah pokoknya. Bye.